Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan mengamati gambar anak-anak yang berasal dari latar budaya yang berbeda-beda, membaca teks hari pertama sekolah, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks hari pertama sekolah, mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta berlatih menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks hari pertama sekolah, kemudian mendiskusikan contoh perilaku kekompakan dalam teks hari pertama sekolah, mengamati peristiwa di sekolah yang menunjukkan dan tidak menunjukkan kekompakan, kemudian memberi pendapat. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mengamati gambar yang ada pada halaman 3. Baik, apakah kalian dapat menemukan perbedaan di antara anak-anak yang ada di gambar? Apakah ada persamaan pada mereka semua? Nah, kalau ada perbedaan, misalnya dari rambut, fisik, kulit, tinggi badan, dan lain-lain, maka sikap apa yang harus kita tunjukkan? Selanjutnya, kita akan bersama-sama membaca teks hari pertama sekolah. Suasana di kelas baru Nusa Indah hari ini sangat ceria dan akrab. Anak-anak saling menyapa dan bercerita. Beberapa anak perempuan bahkan saling berpelukan sebagai ungkapan kerinduan. Mereka baru saja masuk setelah liburan akhir tahun. Wajah bahagia dan penuh semangat mengiringi cerita mereka tentang liburan mereka. Dan seterusnya kalian baca sampai di halaman 4, yaitu di kalimat terakhir, kini mereka lebih mengenal satu sama lain. Kemudian setelah kalian baca dan pahami, maka kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4 sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, anak-anak, setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain paragraf adalah alinea. Nah, terdiri dari berapa paragrafkah bacaan hari pertama masuk sekolah? Tepat sekali, ada 4. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf mengandung satu gagasan pokok. Gagasan pokok sering disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak bisa di awal atau di akhir. Biasanya ada di awal, jikapun berada di akhir, maka biasanya diawali dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian, dan sebagainya. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Langkah menemukan gagasan pokok adalah dengan membaca atau mendengarkan teks dengan seksama, kemudian menemukan kata kunci dan catatlah informasi-informasi penting, terutama pada kalimat pertama ya, karena biasanya kalimat utama ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Oke, marilah kita mencoba mencari gagasan pokok dan pendukung yang ada pada bacaan hari pertama sekolah. Pada paragraf pertama, gagasan pokok adalah suasana di kelas baru Nusa yang ceria dan akrab. Gagasan pendukungnya, anak-anak saling menyapa dan bercerita. Anak-anak bahagia dan bersemangat menceritakan liburan mereka. Beberapa anak perempuan saling berpelukan untuk mengungkapkan kerinduan. Nah, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Kemudian disusul oleh gagasan pendukung pada kalimat-kalimat berikutnya. Oke anak-anak, silahkan mengerjakan halaman 4, kemudian halaman 6 pada buku tulis tematik kalian masing-masing ya.
Selanjutnya, marilah kita mengamati peristiwa-peristiwa di sekolah. Contoh-contoh peristiwa yang ada di sekolah yaitu 1. Berkelahi dengan teman, 2. Menjadi petugas upacara, 3. Bekerja kelompok, 4. Makan di kantin bersama, 5. Tidak ikut bermain saat istirahat, 6. Mengganggu teman, 7. Membantu teman yang kesusahan. Nah, manakah yang termasuk menjaga persatuan atau kekompakan dan manakah yang tidak menunjukkan persatuan atau kekompakan? Silahkan anak-anak pilih ya. Dan kemudian isilah pada halaman 7 di buku tulis kalian masing-masing. Jadi contohnya boleh terserah ya, tidak itu hanya gambaran, kalian bisa menyebutkan yang lainnya. Nah, jadi tugasnya ada pada halaman 4, 6, dan 7. Sebagai bahan renungan, kalian bisa membaca di halaman 8, yaitu kalian merenungkan apakah kalian sudah dapat menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Kemudian, apakah saya sudah dapat menemukan gagasan pendukung pada suatu paragraf? Apakah saya dapat menyebutkan peristiwa yang menunjukkan persatuan atau kekompakan? Dan apakah saya bisa menyebutkan peristiwa yang tidak menunjukkan persatuan atau kekompakan? Nah, itu saja. Kalau sudah direnungkan dan banyak yang sudah bisa, maka artinya kalian telah berhasil dalam pembelajaran pertama. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.